ojo lali karo sapa. Capres yang itu masuk dia kita bikin panggung. Gimana kita mau desain yang mana? Sendiri. Begini kok. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan kayaknya untuk itu saya mengajak teman saya dulu nih, salam ya buat teman-teman di kubu sana. Dan kita, saya cuma pengen bilang aja buat Mas Ahmad Dhani, ya bajunya tinggalan itu habis di laundry, baju yang mirip persis itu, yang kata dia nggak usah minta maaf, nggak usah ada urusan. Ini Jepun harus dikendalikan karena kalau nggak ada daripada pengangguran daripada yang kerja menyumpah. Iya, pasti kan itu rasa terus kita lagi bener lain kayak mau makan sorry selfie aja. Oke, lagi belakang ayo mas. Satu, dua. Oke. Pulang saya mau bikin lagunya, terus ngasih lagunya ke direkturnya namanya Denny Fernandes. Jadi harusnya besok siang itu selesai editing videonya. Kalau internetnya cepat, ya sudah sih kalau ngomong-ngomongnya kemungkinan kalau internetnya cepat berarti besok malam sudah bisa terangkat. Oke. Tapi gue masih merasa kata siapa? Sekarang gue lagi ngebayangin apa coba? Satu ruangan, laki-laki dan perempuan. Oh, keben. Salah ya. mulai dari mana Fik? Oke, jadi ngobrol lagi yuk. Kita ngajak ngobrol. Mungkin buat
sekali mau nanya-nanya juga nanti ya ke rekan-rekan netizen, apa sih harapannya buat buat Jokowi atau buat presiden yang nanti terpilih, pengen seperti gimana sih support dari pemerintah yang nanti terpilih atau presiden terpilih kepada kita semua yang bergerak di dunia internet yang Oke, Bapak Siana Kaskus. Oke, Kaskus, apa kabar kan? Baik, mana lagi? Apa itu, Pak? Sebab yang mati gitu. Apinya biar ada maksudnya. Tolong. Ini serius ya acaranya. Kita tarik aja yuk. Siapa yang mau ngobrol-ngobrol, tarik sih. Oke. Yang nggak kenal sama Andrew Darwis? Wih. Yaudah kita tarik aja. Mana Mas Andrew Darwis? Di mana ya? Halo. Harus dipanggilnya harus gitu kan? Yang biasa tadi ya yang apa? Yang cantik ya? Diri gitu. Loh kok dilepas? Woi. Mas tolong dipulangin ke bayaran Mas. Makasih ya. Jadi Slackers Indonesia dengan 133 cabang di seluruh Indonesia, mereka deklarasi untuk mendukung selain dan mendukung revolusi mental Jokowi JK. 133 cabang. 133 cabang. Seluruh Indonesia. Tim ses ya, lo apa ya gitu. Jadinya aku kayak mencoba menjelaskan ke mereka bahwa politik itu bukan cuma urusannya tim ses dan politikus, tapi kalau lo bisa memilih itu lo harus memilih gitu. Jadi nggak janggal gitu loh kalau orang politik itu orang semua warga negara tuh ngomongin politik gitu kan, ada yang protes kok timeline isinya politik terus sih, terus apalagi ya kok ngerti banget sih politik, kok sok ngerti banget. Akun entah itu kalau di Kompasiana disebutnya akun tuyul ya. Enggak misalnya dia enggak terverifikasi, terus foto profilnya juga enggak menggambarin dia banget gitu loh. Tapi ya inilah sebuah kenyataan di Kompasiana bahwa memang ada pertarungan, tapi lebih baik kita friend aja lah. Gitu aja ya gitu. Ya, saya sih memilih bisa aja saya lebih memilih untuk ngapain sih bertengkar-tengkaran. Sedangkan Pak Prabowo sama Pak Jokowi aja peluk-pelukan ibaratnya kan gitu di waktu kita lihat debat gitu. Mudah-mudahan kalau teman-teman di Jakarta mungkin udah familiar, tapi ini suara hati saya nggak mengada-ngada lah. Oke, bahwa nggak semua yang kita tahu, walaupun kita blogger, nggak semua hal kita tahu semua. Iya. Tapi saya alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman dari Kaskus. Oke. Mungkin ada teman-teman. Yang Kaskus mana nih? Mohon maaf, bukan berarti apa-apa, tapi emang saya yang cek aja. Oke. Oke, kita langsung tanya ke ya. Semua berita yang masuk di Kaskus ada yang negatif, ada yang black campaign segala macam. Nah, itu kita harus lebih cermat untuk menilai ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sih bilang kalau ada berita tentang campaign dari pihak A, pihak B itu kalau bisa lihat dulu sumber berita dari mana. Jangan cuma bisa dari website abal-abal www.beritaterkini.com misalnya. Aku bilang itu berita paling benar, itu enggak juga. Jadi kita harus lihat kalau rujukan dari Kompas, dari mungkin dari situs berita lainnya itu lebih objektif, lebih netral. Jadi jangan lihat dari website yang kurang terkenal tiba-tiba langsung dijebalin rujukan. Pesta demokrasi kita ini menjadi pesta yang lebih positif, kreatif dan fun. Jadi kita benar melihat bahwa revolusi mental itu benar ingin membawa pikiran masyarakat dari pesimis ke optimis. Makanya kita menamakan diri jadi generasi optimis. Oke, jadi dari situ ada revolusi mental juga, dari pesimis jadi optimis. Bikin kampanye yang fun gitu ya, bukan ganas gitu ya. Oke. Tadinya nggak tahu sama sekali. Yang bikin Arin ya dan kawan-kawan.
Jadi ini kita melewati sebuah jalan yang banyak sekali hambatannya, ya. Nah, kalau kita bisa melewati jalan itu kemudian bersih jalan itu, ya, kemudian kita ngambilin kotoran-kotorannya sampai awal-awal saya banyak ketok pintu ya, jatuh dan lain-lain. Tapi kelebihan atau kebaikan yang bisa ditonjolkan. Oh, Jadi saya sih berharap kita Jokowi ini kan punya 1000 kebaikan gitu. oke, setuju, catat ya. Ya, kenapa sih blokir? Aksesnya tuh jangan sampai punya Menkominfo yang kayak gitu lagi gitu. Oke, setuju. Catat ya. muda itu maunya apa-apa serba cepet, ya kan? Cepet, terus akses nggak diblokir, itu khas anak muda. Baru masuk terus udah cepet gitu ya. Kalau makin dewasa itu bukan itu yang diharapkan. Diharapkan adalah bukan cepetnya, tapi meratanya. Jadi gini, sekarang yang bilang cepet-cepet itu orang Jakarta. Padahal udah cepet orang Jakarta itu, tapi masih protes. Coba kemarin saya itu ke Belitung. Ke Belitung tuh saya tempat kaya itu ya, timah kaya segala macam, tetapi koneksi internetnya jelek. Waduh, itu listrik mati setengah hari. Tapi tak ketara aja dari ujung api sampai ujung api. Waduh, ini om depan tuh bener banget seperti gini, mungkin harus saya cantik gitu ya. Itu kalau udah pengalaman begitu. Oh, udah paham gitu ya. Oke. Coba diasungin ya. Nah, tahu dong. Twitter tahu kan? Mau pakai yang mana aja boleh. Terus @jokowido2. Tahu dong Twitter beliau, tahu dong? Tahu nggak? Oke, sekarang foto dulu. Buat penyusup mungkin nggak tahu. Apa? Buat penyusup mungkin nggak tahu akun Twitternya. Bantuin. Jadi, nah buat yang Yusuf ya nggak tahu ya. @do2 pilih 2 gitu ya. Oke. Nah, Pak. Jadi terserah mau pesan yang mana aja. Antara masa lalu dengan masa depan. Siap, 1, 2. Oke. Udah siap pada ngerti semua? Udah gitu? Pastikan lo cakep. Kalau nggak cakep pasti nggak dipilih sama dia semua. Pegang ngerti. Bagi lagu ini, waktu kita kan udah tinggal deket lagi, besok tinggal countdown 12 hari menjelang. Nah, kita bikin supaya ini bisa jadi viral, bisa jadi sebuah video yang ditonton sebanyak mungkin orang. Dan video ini memang targetnya khusus untuk netizen, untuk orang kelas menengah. Karena lagunya juga bilingual dan aransemen musiknya memang ditujukan untuk kelas menengah. Gitu. Kita mau buktiin bahwa Pak Jokowi itu presiden semua kalangan, nggak cuma bawah atau wong cilik, tapi semua all the way sampai ke atas. Jadi minta bantuan ini, tolong banget minta bantuannya, karena kita nih namanya proyek Sangkuriang. Bikin sekarang, besok pagi harus jadi. Gitu. Jadi dari mulai ide lagu sampai syuting video klip itu cuma 18 jam. Jadi butuh banget, tolong dibantu di tweet, diajakin semua follower-followernya, kirimkan foto atau video mereka pegang kertas berisi harapannya untuk Indonesia baru. Misalnya, rakyat adalah majikan, itu quote saya. Atau Glenn Fredly punya Indonesia yang menghargai HAM. Atau Olga Lydia punya adalah Indonesia yang ramah. Jadi apapun harapannya, internet yang cepat apapun, silahkan difoto atau di videoin kualitas HD ya. Ke tadi alamat emailnya revolusimentalku@gmail.com. Sampai besok jam 9 pagi. Itu aja. Terima kasih. Oke. Wah, oke. Jokowi. Tapi internet bagian seperti pisau lah. Dia bisa menjadi alat yang hebat bagi koki di taruhlah hotel sini. Sepertinya ya tahu sendiri lah pisau seperti apa gitu. Saya berharap agar fungsi internet juga lebih kita inilah. Soalnya ini saya pernah pengalaman nih dengan kemudahan internet, anak kecil pun bisa mengaksesnya gitu loh, dengan mengetik apa gitu langsung ada. Nah, Ini dulu. Oh, jadi kan tinggi. Ya. Ngetum. Saya Ketua IKOHI, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Organisasi korban pelanggaran HAM
khususnya mereka yang dihilangkan secara paksa tahun 97-98, yang mana korbannya yang masih hilang antara lain adalah ayahnya Fitri Hakiwani yang gambarnya dari kaos saya di Citupul, kemudian anaknya Bapak Utomo namanya Petrus Bimo Anugrah dari Malang yang sampai sekarang masih hilang. Aktivitas sehari-hari saya di Kopi bersama dengan keluarga korban ini, dan saya sendiri adalah salah satu dari aktivis yang diculik oleh Kopassus. Bisa sebutkan karena sudah ada pengakuan, diculik oleh Kopassus tahun 98, dan tidak seperti Biji Tukul dan Petrus Bimo Anugrah, saya satu dari 9 yang dilepaskan kemudian karena desakan gerakan mahasiswa tahun 98. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih pada gerakan mahasiswa tahun 98. Ketika saya menemukan itu, saya tahu bahwa ternyata bapak saya dihilangkan karena hal yang sangat konyol. Memang selama ini saya sudah mendengar dari informasi segala macam yang saya dapat dari teman-teman bapak, dari data-data yang diteliti oleh Komnas HAM, oleh Kontras. Tapi kemudian kemarin saya menemukan sendiri bahwa bapak saya itu dinyatakan sebagai tersangka karena dia dituduh melakukan tindakan subversif dan mengganggu keamanan, dan di mana dari situ barang bukti yang diamankan oleh pihak aparat adalah hanya kumpulan puisi dia yang puisi belok, kemudian stiker rumah rakyat, stiker yang tulisannya Rumah Demokrasi. Oke, boleh tunjuk? Pernyataan sikap Ikohi ya, yang nanti akan dibacakan dan disampaikan ke Pak Jokowi. Semoga kasus yang selama ini berlarut-larut akan bisa segera selesai. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Sampai kota, salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Mas Abdi di bulan lagu ini. Iya. Gimana Mas Abdi? Mas Abdi. Menang total untuk revolusi mental. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Gambarnya kurang keren, ada yang Untuk revolusi mental. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Total butuh revolusi mental. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Jangan salah pilih, yang baik yang dipilih dengan penuh sadar diri. Saya pilih yang ini, ku pilih yang amanah, jauh dari amarah. Kita tetap saudara, kalau beda jangan marah. Aku cari pemimpin, bukan cari pemimpin yang kerjanya terbukti, bukan cuma di TV. Yang dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Berkah jelas, dipercaya naik kelas. Jangan salah dia tugas, tapi tetap asik waras. Bukan pernah salah, bukan juga pernah kalah. Yang penting Indonesia dan atasi masalah. Bukan pernah salah, bukan juga pernah kalah. Indonesia dan atasi masalah.
apa yang dibutuhkan Indonesia. Jujur sederhana dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi JK. Bersatu padu coblos nomor 2. Sekarang mulai we love you. Ini ya, yang masuk ketiga. Apa yang dibutuhkan Indonesia. Jujur sederhana dan bekerja. Ayo kawan. Apa yang dibutuhkan Indonesia. Jujur sederhana dan bekerja. Ayo kawan, dukung Jokowi JK. Bersatu padu coblos nomor 2. Saatnya jadi pemimpin bijak, ku jadi pengayom rakyat, ku jadi pemuda kita, ku jadi pemimpin semua. Timur ke barat, selatan ke utara, tak jumpa aku berjumpa. Dari musim durian hingga musim rambutan, tak jumpa aku dapatkan. Akhirnya aku temukan, oh Tuhan, inikah jalanmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, telah ku temukan pemimpin dambaan, sederhana dan mendengar, selalu merakyat. Dialah Jokowi. Pengumuman siapa yang mau bantu, ayo sampaikan segera. Dialah Jokowi, Presiden Indonesia. Dialah Jokowi. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, telah ku temukan pemimpin yang baik. Wah, ada kasus nih. Jokowi, saya terinspirasi dari kasus terkait jargon aku rapopo. Hai Perdana. Jadi di awal ceritakan 2017 Indonesia seperti apa? Apa yang bisa kita di mana-mana, sehat di mana-mana. Ada bandara baru, waduk-waduk dibangun. Nah, ini menarik. Jadi ternyata pada bingung, kok bisa ya terjadi perubahan seperti tempat ini? Di masyarakat 2 tahun lagi masih bingung. Sebenarnya siapa sih yang bikin perubahan? Kalau anak muda mikirnya kayaknya ada superhero deh, tapi nggak mungkin ada superhero katanya. Nah, siapa sih dibalik semua ini? Itu pertanyaan besar di dunia ini. Badan penyelidikan berhasil menemukan foto si pelaku. Setelah sekian lama bangsa Indonesia dengan pertanyaan, siapa kekuatan besar yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab mengubah Indonesia? Sekarang akhirnya ini berhasil. Sejujurnya kita harus berterima kasih kepada kawan Indonesia. Karena sadar atau tidak sadar, tindakan kecilnya mempengaruhi Indonesia, tindakan kecilnya. Kekuatan besar inilah yang akan mengubah hal besar dari ketergantungan yang amat
Jadi pesan yang kita pengen berikan adalah, kontribusi mereka apresiasinya, pesan yang kita berikan adalah masa depan Indonesia. Kalau yang dibuka website. Mengumpulkan dari teman-teman relawan, kita ada lombanya juga, jadi makin banyak lagi yang sumbang karya. Bisa dinikmati semua di sini karya-karyanya. Itu yang download. Jadi kita juga ada seperti sebuah directory yang berisi semua kumpulan desain. Itu bisa jadi bahan. Ya, jadi rasakan ya. Permintaan nomor satunya tadi jelas. Nah, ini sentimen negatifnya gitu. Bisa kelihatan ya, yang tanggal 19 itu kan ternyata ada percakapan tentang menghapus kolom agama di KTP. Ternyata nggak sebanyak yang kita bayangkan. Artinya apa? Kita tuh selalu terganggu sama kampanye-kampanye negatif, bikin kesel. Woi, pengen ngomong ini. Oke. Selamat malam Pak Jokowi. Calon presiden ada di sini, tapi kuasa di moderator. Mana krisis? Bapak boleh kesini Pak, jangan sewu Pak. Terakhir Pak. Dulu Pak.
Karena tadi saya baru dari 2 tempat acara yang harus sangat resmi, jadi biasanya saya pakai sama. Tentang ini teman-teman netizen, jadi mereka lumayan ramai Pak di dunia pertwitteran, ada di Kompasiana, ada di Kaskuser. Berarti ini komplit dari Kompasiana, Kaskuser, Facebooker, Lengkap Pak. Apalagi Jasmine, semuanya hadir di sini Pak. Tapi sebelumnya saya sebentar. Saya ngomong apa adanya. Saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah ulang tahun. Ngomong apa adanya, benar. padahal istri saya bangga banget loh Pak, ulang tahunnya sama Bapak. Kami kirim ucapan ulang tahun lewat Twitter sih Pak, belum dibales. Mudah-mudahan setelah malam ini dibalas. Rene CC Pak. Pertanyaan pertama biar langsung aja Pak ya. Dari dulu, karena kan gini Pak, yang dari sebelah itu udah setiap hari sejak 5 tahun terakhir katanya bersiap loh jadi presiden. Gitu. Nah kita pengen dengar dari Pak Jokowi, apakah karena instruksi atau ada sabdo pandito atau ada panggilan jiwa atau apa gitu Pak, kalau boleh tahu. Terus ngomong apa adanya. Dari kecil saya nggak pernah mimpi lah jadi presiden, nggak pernah. Dari kecil saya juga nggak pernah mimpi jadi gubernur. Dari kecil saya juga nggak pernah mimpi jadi wali kota. Nggak pernah mimpi jadi wali kota, nggak pernah mimpi jadi gubernur, saya nggak pernah mimpi jadi presiden. Sehingga waktu saya masuk ke Jakarta, mulai elektabilitas saya tinggi, saya kalau ditanya terus jawaban saya Pak, nggak mikir, karena memang saya nggak mikir bener. Jangan dipikir saya ngomong nggak mikir, memang nggak mikir bener. Bulan waktu gimana Pak capres copras. Jawabannya saya, ya memang saya nggak betul-betul saya nggak mikir gitu loh. Jangan dipikir saya mikir kalau ngomong nggak mikir, enggak. Bener. Jadi terus terang saat malam itu saya diberitahu besok akan dideklarasikan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Saya ngomong apa adanya. Saya kaget betul. Saya kaget. Karena nggak mungkin saya ini bukan ketua partai. Saya bukan ketua partai. Iya kan? Bukan apa-apa. Jadi keputusan itu menurut saya juga sebuah revolusi politik, tetapi nggak pernah kita bahas. Sebuah revolusi politik yang luar biasa. Saya ini bukan ketua partai, saya juga bukan ketua di DPP pusat partai, tidak. Tapi ini nggak pernah dibahas. Ini lompatan, menurut saya lompatan besar. Artinya orang diputuskan menjadi capres karena apa? Karena kehendak rakyat. Bisa dilihat dari apa? Tetapi tentu saja mestinya ada hitung-hitungan ada. Kalau saya waktu di putusan itu ya, waktu di mana? Di Sipitom, misalnya mengucapkan Bismillah, akan saya laksanakan. Udah gitu aja. Coba. Kandungan saya nggak ada duitnya. Ya saat itu sama sekali nggak ada. Apa kekuatan yang mau saya yakinkan kepada orang-orang? Saya siap uang, saya siap jaringan, saya siap apa lagi? Saya siap menggerakkan mesin partai misalnya. Apa? Tapi karena memang sudah diputuskan seperti saya tuh, kalau sudah diputuskan seperti itu, saya tuh sebetulnya memang nggak mikir. Tapi
setelah diputuskan, saya tuh tipikalnya petarung. Kalau sudah diputuskan jelas itu putusan jelas, ya kan? Saya suruh kalah, saya nggak mau. Kami juga nggak mau Bapak kalah. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu sudah ingin tahu kenapa saya pagi subuh nanti masuk ke rumah jam 2:30, jam 3, karena saya hanya punya, saya di sini, saya nggak mau kalah, saya nggak mau mengecewakan. Saya berikan contoh game terbesar, industri game terbesar di Indonesia ini yang ada di dalam kantor itu anak-anak muda kita semuanya. Tapi pemiliknya dari negara lain. Nah, ini yang harus mulai diambil alih. Nah, harus diambil alih bocah-bocah. Ini yang harus mulai diambil alih. Ada yang tahu ya apa industri game terbesar di Indonesia itu ada di mana? Namanya? Gameloft. Benar. Anda sendiri. Betul, saya lihat di sini produksinya murah, dijual sangat mahal sekali. Ini iya, animasi ya, banyak sekali. Nah, yang buat siapa? Anak-anak kita semua dari Tiongkok, dari China 6 lah. Ini ada 6. Vietnam, Malaysia paling 2 atau 3. Coba kita sudah ke depan. Begitu 9 tahun yang lalu saya kesana lagi. Tiongkok, China berapa? Berapa coba tebak? 300. Nah, 300 lebih dikit. Kita berapa coba tebak? Atau 14. Ini yang keliru yang harus dibenarkan gitu. Malaysia sudah kira-kira apa? Tari dari Sabang sampai Merauke berapa ribu jenis tari kita punya. Itu yang terus harus didorong. Itu tugas memberi ruang. Itu siapa yang itu tugasnya siapa? Tanggung jawabnya pemerintah, membuka pasar, memasarkan produk-produk, itu tugas pemerintah. Kita di mana pasar ada, informasikan. Di mana kita bisa masuk, informasikan ke sini. Masuk. Ini saya melihat di Bandung kaos desainnya bagus sekali, hitam ada corak-coraknya. Ada yang tahu apa namanya? Kan? Good Ink. Ada apa? Ada denim-denimnya itu apa? Jack Denim. Apa? Twitter denim ya, betul. Maksudnya itu saya ingat ya, betul. Itu kaos itu luar biasa bagusnya. Harusnya industri seperti itu bisa memperajai, bisa semua pasar yang ada di dunia. Saya ngerti selera seperti itu selera internasional. Dan ini juga sudah masuk pasar internasional. Tapi karena kurang dukungan tidak bisa meluas menjadi kayak K-pop. Iya, K-pop itu saya tanya ke dubes Korea, berapa tahun K-pop itu disiapkan? Itu yang menyiapkan pemerintah berapa tahun juga? 14 tahun disiapkan. 14 tahun disiapkan. Dilatih ada berapa ribu apa ya kayak apa ada idolnya gitu ya. Kayak apa? Ajang cari bakat. Pencarian bakatnya ya dari bawah, betul. Dapat ini dimasukkan ke pro, diajar fisiknya, garap secara profesional di sini. Yang muncul sebuah produk K-pop. Ya memang kenapa saya membuat program seperti itu
bisa dirasakan secara nyata, secara real oleh masyarakat. Kelihatannya kalau mungkin orang-orang kaya tidak berpikir apa sih gunanya kartu Jakarta Sehat, tetapi begitu kayak Pak Purba, keluarganya ada yang sakit, kemudian kalau operasi harus berapa ratus juta sekarang, bukan puluhan juta, sudah ratusan juta. Terus dari mana? Dan itu saya jumpai, setiap saya ke kampung saya jumpai ada 5, ada 10, ada 20. Kita kumpulkan ada berapa coba di Jakarta? Ada 510.000 kasus yang seperti dialami Bu Purba tadi. Sehingga masyarakat, sistem itu yang kita berikan. Kalau yang namanya anggaran kesehatan di semua daerah ada, di Jakarta dulu juga ada, tetapi yang pegang siapa aja Pak anggaran itu? Kita nggak ngerti kan? Uangnya tersalur ke masyarakat lewat apa aja Pak? Karena sistemnya nggak jelas. Anggarannya ada, saya juga nggak ngadain anggaran lagi juga ada. Sistemnya yang nggak jelas sehingga uang itu, anggaran itu nggak tersampai kepada masyarakat secara baik, tidak dirasakan secara real oleh masyarakat. Hanya itu aja. Kartu Jakarta Pintar itu juga saat ini ya, kalau kartu Jakarta Sehat sudah kita berikan kepada 3,2 juta penduduk di Jakarta. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak? Iya, terus siapa yang butuh terus berikan sampai anggaran kita nanti mentok sudah nggak kuat ya sudah. Tapi saya kira dengan angka yang seperti itu sudah sangat menolong sekali. Yang menjadi beban orang tua. Sehingga muncul kartu Jakarta Pintar itu untuk apa? Seperti tadi Ibu sampaikan untuk beli seragam. Mau anak kita suruh sekolah tanpa seragam? Tidak mau. Jangan menganggap enteng hal yang berkaitan dengan seragam. Mau anak kita nggak diberikan sepatu suruh sekolah? Tidak mau. Ini gunanya kartu itu. Kenapa saya tahu? Karena saya setiap hari berbicara dengan masyarakat. Setiap hari, bukan setiap minggu atau setiap mau kampanye kan. Teman-teman penyusup boleh langsung interview Pak Purba di sini dan menyampaikan pesan ke Pak Adlizon bahwa ini bukan cuma sekedar kartu-kartu. Oke, Pak Arif. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan Pak Jokowi, kami berdua ini tukang becak dari Yogyakarta. Nama saya Blasi Saryadi, kamu lebih dikenal di media itu sebagai Harifan Yogya. Ini memang berbau Belanda karena kebetulan saya bisa komunikasi juga dalam bahasa Belanda dalam melayani wisatawan Belanda. Kemudian saudara saya Bapak Abuanto, dan kebetulan kami berdua ini satu pangkalan di Jalan Prawiro Taman, Yogyakarta. Nah, kami berdua merasa tergerak untuk ikut membantu kemenangan pasangan Pak Jokowi pada ini. Namun apa daya Pak, kami berdua orang-orang miskin yang tidak punya dana untuk membantu dana kampanye Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Kami berdua hanya punya dengkul Pak. Dan kami niat secara tulus membantukan dengkul kami ini. Dimulai tanggal 13 Juni kami berangkat dari titik 0 km Yogyakarta sekitar Malioboro. Kami berdua bergerak menggenjot becak menuju Jakarta. Dan dalam perjalanan kami berdua ini tidak hanya sekedar jalan-jalan yang tanpa makna. Dari ini sebuah kontrak politik antara Pak Jokowi dengan rakyat kecil seperti kami ini. Semoga nanti ketika memimpin negeri ini, Pak Jokowi selalu ingat dengan masyarakat kecil seperti kami. Terakhir Pak
blocking. Ini hidup Flores, tepuk tangan buat Flores. Semuanya tradisional yang singkatannya Jokowi itu dari jenis olahraga kemanusiaan orang-orang berjiwa indah. Semua itu terinspirasi dari kami menganggap yang masih wali kota di Solo. Kami menghayati, mempelajari, mendalami, dan akhirnya kami mendapat filosofi yang Bapak jalankan. Kami bawa satu karung besar, karung ciki, tetapi di perjalanan para simpatisan Pak Jokowi ambil satu, akhirnya hanya tinggal 2 karung kecil. Singkat, nama saya Pak Tomor Harjo, datang dari Jawa Timur, Kota Malang, dan anak saya ini anaknya Pak Wiji. kami dari keluarga korban penculikan tahun 97-98 Pak. Saya bapaknya Petrus Bimoan Grab. Saya mewakili keluarga korban yang 13 yang hingga saat ini belum ketemu selama 16 tahun lebih. Harapan kami mudah-mudahan tersampaikan kepada Bapak. Sebetulnya itu apa sih? Mereka mengimbau seperti itu. Ingin apa sih? Ingin sebuah harapan ke depan itu baik. Ingin itu bahwa ke depan kalau bisa juga kita lebih baik, kalau tidak kita mungkin anak cucu kita jauh lebih baik. Itu saya menangkap itu. Oke, teman-teman, baru dapat kabar Pak Jokowi harus jalan lagi. So, saya akan minta satu pertanyaan. Tadi saya minta Syafiq sudah memilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Segera Syafiq. Oke. Sudah. Kasih. Sendiri dengan industri yang saat ini sedang berkembang besar di Indonesia. Saya ingin menanyakan kepada Jokowi, bagaimanakah regulasi yang baik tentang bidang e-commerce yang saat ini? Karena kan dengan adanya regulasi undang-undang, otomatis itu akan menunjang bisnis dari e-commerce. Saya ingin menanyakan tentang itu. Ya, regulasi tentang e-commerce yang baik itu seperti apa? Jawabannya bisa 3 hari 3 malam. 2012 saya memprediksi Bapak mau bekerja sama dengan Prabowo, tapi 2014 ini saya memprediksi Prabowo. Nah, disinilah saya sebagai melakukan politik itu sangat takut sama pemerintah yang bisa represif oleh blogger-blogger yang berani menyuarakan pendapatnya mengenai pemerintah. Nah, saya ingin tahu bagaimana Bapak membuat kita merasa aman kalau Bapak nanti menjadi presiden. Dan bagaimana Bapak menanggapi para masyarakat yang netizen itu yang mengkritisi Bapak, karena saya yakin nanti Bapak pasti tidak sempurna, nanti banyak kebijakan yang kita tidak setuju Bapak jadi presiden nanti, tapi kita akan terus mengkritisi Bapak. Bagaimana Bapak menghadapi itu? Dan yang kedua, bagaimana Bapak menanggapi mengenai blogger? Apakah Bapak setuju dengan blogger semua blogger yang apa memang seharusnya ada konten internet itu memang seharusnya ada yang di blogger? Terima kasih. Coba untuk kerjakan seperti di Jakarta, kita sudah memulai dengan e-budgeting. Sudah kita mulai e-budgeting. Kemudian juga sudah kita mulai dengan ini di pemerintahan dengan e-purchasing. Kemudian juga kita mulai dengan e-procurement. Kemudian juga sudah kita mulai dengan e-audit. Ini e semuanya. Programnya
Saya dapat dari mana? Ya dari yang membuat yang muda-muda semuanya, anak muda semuanya itu. Dan nyatanya dengan cara-cara itu penyimpangan, bukan bocor ya, penyimpangan itu bisa dihilangkan, bisa dikurangi, bisa diminimalisir. Bapak hanya mau nawar 200.000 nggak bisa dong, ada ya 900 ya, berarti dapat margin kenaikan yang sangat besar karena setengah ini di tengah tetap jalan, tapi karena sebuah informasi keuntungan tidak dimiliki oleh yang di tengah, tapi produsennya juga mendapatkan angka yang lebih. Kalau itu menyangkut sebuah keamanan negara, kalau itu membuat sebuah keresahan, ya menurut saya bisa dilakukan dengan catatan ini. Tetapi kalau hanya hal yang berkaitan dengan saling mengkritik, saling memberikan kritikan yang pedas, tidak ada masalah. Saya pun juga biasa, saya ke masyarakat juga ada yang teriak-teriak seperti itu, biasa saja. Apalagi di sosial media nggak ada masalah buat saya. Mau ngomong sekadar apapun pada saya nggak akan marah saya. Saya akan pakai sebagai koreksi, saya akan pakai sebagai evaluasi. Sama kalau di offline di daerah juga sama, yang Pak gimana kalau biasa dengan senang hati itu untuk koreksi, itu untuk memperbaiki. Jangan dipikir semua yang kita lakukan betul, belum tentu. Kita jangan melencengnya terlalu kejauhan baru kita ada yang mengingatkan, lebih baik baru kita akan itu sudah ada yang mengingatkan, itu lebih baik. Buat saya lebih baik. Kenapa saya berani mengumpulkan waktu jadi wali kota 6.000 masyarakat yang ngomongnya udah bisa kumpulkan yang namanya di Rebo Kota. Saya dengar suara pada tahun pertama isinya hampir 100% mereka ngomongnya kasar semuanya, menghujat saya semuanya. Tapi pada tahun kedua sudah turun 30%. Pada tahun ketiga sudah tidak ada yang ngomong lagi, ngomongnya yang memberikan masukan. Karena kalau kita terbuka, silakan. Dia baru saja hilang, Pak. Nggak kelihatan. Saya tidak ada masalah gitu. Dunia sudah tanpa batas seperti ini. Apalagi yang mau ditutupi? Ya kan? Coba. Kenapa negara-negara di Timur Tengah sedang goncang? Karena mereka, menurut saya, karena tertutup. Kemudian ada yang buka lewat sosial media, itu bisa ditutup gitu. Kayak sekarang apa yang mau ditutupi? Dari saya misalnya, dan nggak ada yang bisa kita tutupi. Apapun sekecil apapun yang kita perbuat itu pasti menjadi gosip omongan. Meskipun kadang-kadang ya omongannya sebenarnya nggak benar, tapi kan sudah menjadi gosip di sosial media, di sosmed. Iya kan? Urusan wajah saya diurus. Sisiran rambut, Pak. Peduli, Pak. Mereka peduli, Pak, sama Bapak. Loh, nggak ngurusnya kan nggak ada yang ngurus yang benar, yang nggak benar gitu. Ya nggak apa-apa, ada yang bikin ini nggak apa-apa. Pak, waktu sudah habis. Pesan terakhir kita menjelang 9 Juli, Pak, supaya tanggal 10 Juli nggak jadi hari penyesalan nasional. Pesannya apa sih, Pak, buat kita how can we support you, bagaimana kita bisa membantu Bapak secara efektif? Langsung dari Bapak, sudah langsung kita ngomongkan, sekarang langsung kita bisa jalankan. Ya, sekarang ini masih ada kira-kira undecided voters itu kurang lebih ya. Ada yang mengatakan 23%, ada yang mengatakan 12%, ada yang tapi rata-rata menurut saya kira-kira antara 14 sampai 16%. Yang masih belum menentukan kepada siapa mereka akan menggunakan hak pilihnya. Dan ini yang kita buka-buka siapa mereka.
Yang banyak ternyata anak-anak muda. Anak muda. Menengah atas yang belum menentukan. Saya kira lebih dari 60% adalah mereka. Yang lain campur-campur. Oleh sebab itu, bagaimana menjelaskan kepada mereka betapa pentingnya tanggal 9 Juli yang datang? Ya jelaskan saja, dijelaskan. Yang Jokowi JK itu seperti apa? Ini jelaskan sudah. Apa adanya saya jelaskan. Yang satunya ini. Sudah dijelaskan itu saja, sudah langsung dijelaskan secara frontal. Saya kira Bapak Ibu sudah semua sudah tahu. Ngapain sih saya harus menjelaskan lagi? Sudah dijelaskan saja. Pilihannya 5 tahun yang akan datang akan seperti apa kalau pilihannya ini, 5 tahun yang akan datang akan seperti apa kalau pilihannya ini, hanya itu aja. Tidak ada yang lain menurut saya. Dan ya cara mempengaruhinya saya kira Bapak Ibu sudah semuanya tahu bagaimana membuat orang untuk beralih dari belum memutuskan menjadi memutuskan, tetapi memutuskan di tempat yang benar. Itu aja. Dan money politik ini semuanya harus dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Kapan Jokowi? Waktu di mana situ? Jalan dong.